Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai kasus tewasnya Brigadir Joshua, teman-teman, yang menyita perhatian publik. Karena publik berharap kasus ini bisa dibuka secara terang benderang. Dan hari ini teman-teman ada penyelidikan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Komnas HAM. Tadi rencananya adalah akan memeriksa istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Tetapi teman-teman ini yang diundang ternyata tidak bisa datang. Membatalkan secara mendadak terkait pemeriksaan hari ini Putri Chandrawati. Padahal keterangan Putri Chandrawati ini sangat penting untuk membuka tabir gelap terkait kasus tertembaknya atau tewasnya Brigadir Joshua. Karena teman-teman hari ini memang belum selesai, belum clear terkait kasus ini, terutama kasus pelecehan seksual. Kemarin pihak Ferdy Sambo sudah mengatakan bahwa dia melakukan pembunuhan kepada Brigadir Joshua karena ada laporan dari Putri waktu di Magelang, teman-teman, terkait apa yang dilakukan oleh Brigadir Joshua kepada Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo, dan itu menyangkut harkat dan martabat. Karena itu dia melakukan eksekusi itu karena menjaga marwah, harkat dan martabat keluarga Ferdy Sambo. Nah, itu pengakuan dari Ferdy Sambo dan tentu harus di cross check di lapangan apakah benar ada pelecehan yang ada di Magelang. Karena sebelumnya ini ada pelecehan yang ada di Duren 3, rumah dinas Ferdy Sambo. Yang awalnya akan seperti itu. Dan sampai hari ini teman-teman, Putri Chandrawati ini masih konsisten dengan itu. Padahal ini sudah mulai terbongkar skenario yang dibuat oleh Ferdy Sambo. Dan teman-teman, selain Putri Chandrawati yang diperiksa oleh Komnas HAM, hari ini Ferdy Sambo juga diperiksa. Dan ternyata teman-teman, Ferdy Sambo mengakui bahwa ini semua adalah rekayasa dari Ferdy Sambo. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya terkait pengakuan Ferdy Sambo kepada Komnas HAM. Kita baca berita teman-teman dari Kumparan News. Komnas HAM mengatakan, Irjen Ferdy Sambo akui aktor utama pembunuhan Brigadir Joshua. Komnas HAM baru saja menyelesaikan pemeriksaan terhadap ex-Kadif Propam Irjen Pol Ferdy Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir Joshua di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat, Jumat 12 Agustus 2022. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, Ferdy Sambo mengakui perbuatannya sebagai aktor utama dalam kasus pembunuhan berencana ini. Dan yang pertama adalah pengakuan saudara FS, Ferdy Sambo, bahwa dia adalah aktor utama dari peristiwa ini. Itu yang pertama kali tadi disampaikan, kata Taufan kepada wartawan. Ferdy Sambo, lanjut Taufan, juga mengakui telah merekayasa kasus ini yang sebelumnya disebut-sebut sebagai tembak-menembak. Yang kedua, dia mengakui bahwa sejak awal dialah yang melakukan langkah-langkah untuk merekayasa, mengubah atau disinformasi beberapa hal sehingga pada tahap-tahap awal misalnya yang terbangun konstruksi cerita, peristiwanya tembak-menembak, ujarnya. Tapi tadi dia mengakuinya kepada semua pihak termasuk kepada Komnas HAM, kepada masyarakat Indonesia atas tindakannya yang kemudian juga tadi seperti kami sampaikan melakukan langkah-langkah lempar gamis. Sekali lagi pada akhirnya mengakui bahwa dialah yang paling bertanggung jawab terhadap semua peristiwa ini, sambungnya. Menurut Taufan, dengan adanya pengakuan ini dia berharap penyelidikan hingga sampai ke tahap persidangan dapat diputuskan dengan seadil-adilnya. Sebagaimana kami sampaikan sejak awal, yang merupakan fokus dari Komnas HAM, dalam hal ini berlangsungnya satu proses hukum yang fair, sehingga semua pihak terutama yang menjadi korban bisa mendapatkan keadilan, tuturnya. Itu teman-teman pengakuan yang disampaikan oleh Komnas HAM yang berasal dari Irjen Ferdy Sambo yang mengakui terkait rekayasa kasus ini teman-teman. Dialah yang menjadi aktor utama, itu diakui, yaitu Ferdy Sambo, dan dialah yang merekayasa kasus ini. Dan yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana dengan kasus pelecehan seksual. Nah, ini yang belum terpecahkan teman-teman.
Karena kalau misalkan Ferdy Sambo mengakui bahwa ini kasus pelecehan adalah rekayasa, maka selesai sudah. Langsung menuju ke pengadilan. Ini akan lebih mudah teman-teman untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi jika Ferdy Sambo maupun Putri tetap bersikukuh bahwa ini ada kasus pelecehan seksual, maka ini akan menjadi panjang urusan. Kenapa begitu? Karena pihak keluarga dari Brigadir J tentu tidak terima kalau anaknya melakukan pelecehan seksual. Padahal kalau kita lihat teman-teman, waktu ada di Magelang, ini Brigadir J tidak sendiri. Ada beberapa teman ajudan yang lain. Masa akan melakukan pelecehan seksual atau melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati? Padahal ini kan banyak orang. Logika kita mengatakan itu sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Kemudian pada waktu di Duren 3, rumah dinas Ferdy Sambo, katanya Brigadir J itu masuk ke kamar istri Ferdy Sambo, kemudian melakukan pelecehan dan istri Ferdy Sambo berteriak. Nah, apakah mungkin itu dilakukan? Karena di dalam rumah itu ada beberapa orang. Ada Putri, ada Baradae, ada RR, ada Kuat yang menjadi asisten rumah tangga di situ. Itu ada. Bagaimana mungkin Brigadir J itu melakukan? Dan menurut pengakuan dari Baradae, bahwasannya Ferdy Sambo ada di rumah itu, teman-teman. Di rumah dinas itu pada waktu kejadian. Dan bahkan menurut keterangannya Ferdy Sambo menembak-nembak ke tembok, teman-teman, dengan senjata yang dipunyai oleh Brigadir J. Nah, itu artinya teman-teman ada beberapa orang yang ada di rumah Duren 3. Mana mungkin teman-teman Brigadir J itu melakukan pelecehan. Nah, ini teman-teman logika kita mengatakan tidak mungkin itu dilakukan. Tetapi pihak Putri ini tetap bersikukuh bahwa terjadi pelecehan. Makanya Komnas HAM maupun LPSK ini mencoba untuk mengorek keterangan. Kalau LPSK itu melakukan asesmen, tentu saja di situ ada tanya jawab. Tetapi ketika LPSK datang ke rumah istri Ferdy Sambo, ternyata jawabannya apa? Saya malu mbak, saya malu mbak. Nah, ini kan repot teman-teman, pertanyaan yang diajukan tetapi jawabannya malu mbak. Kata pengacara dari Baradae, katanya menjadi Putri malu kalau sampai terus malu mbak. Ini teman-teman terkait kasus yang terjadi pada keluarga Ferdy Sambo. Dan ini belum terbuka teman-teman, apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa Ferdy Sambo melakukan pembunuhan kepada Brigadir Joshua? Karena kalau kita melihat apa yang pernah disampaikan oleh Pak Mahfud MD, ini yang boleh tahu adalah orang dewasa. Berarti ini artinya apa? Bahwa kalau kita mengarahkan persoalan ini kepada hal misalkan perselingkuhan, ini sangat wajar teman-teman. Karena diawali oleh Pak Mahfud MD adalah ini yang boleh mendengar adalah orang dewasa. 18 tahun ke atas lah. Itu kira-kira maksud dari Pak Mahfud MD. Nah, inilah teman-teman yang perlu diungkap apa yang sebenarnya terjadi, kenapa Ferdy Sambo itu melakukan pembunuhan berencana kepada Brigadir Joshua. Walaupun hari ini Ferdy Sambo sudah mengakui bahwa dia adalah aktor utama dalam kasus pembunuhan kepada Brigadir Joshua. Tetapi soal pelecehan seksual ini yang belum ada jawabannya. Mudah-mudahan besok atau besok lusa teman-teman Komnas HAM memanggil kembali yaitu istri Ferdy Sambo untuk mengorek keterangan terkait ini. Karena bagaimanapun juga teman-teman, keterangan dari istri Ferdy Sambo itu penting. Karena dia ada di lokasi itu, di Duren 3, di rumah itu, di tempat TKP itu ada Tuan Putri teman-teman, Putri Chandrawati di sana. Maka ini mesti dilakukan oleh tim sus, oleh LPSK, oleh Komnas HAM, agar semuanya bisa jelas, clear apa yang sebenarnya terjadi. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.